Shalom bagi kita semua, ketemu lagi dengan saya Mei Angelita Situmorang. Ini adalah video saya yang membahas operasi matriks. Pada video ini kita akan belajar mengenai operasi matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Oke, kali ini saya akan ajarkan secara langsung dengan murid-murid saya kelas 11 Mia Wajib SMA Swasta Hosana Medan. Oke, mari kita perhatikan mengenai operasi matriks. Sebelumnya Ibu sapa dulu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik, Ibu harap baik ya. Oke, gimana dengan UTS-nya? Ibu harap semuanya lancar ya. Nah, hari ini kita lanjut dari pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, minggu lalu kita belajar tentang matriks. Nah, hari ini kita lanjut dengan pengoperasian matriks. Di sini Ibu sudah mengirim di Google Classroom bahan materi yang akan anak-anak tulis di buku catatan, tapi sebelumnya anak-anak isi absen dulu. Oke, kita mulai pembelajaran kita, matriks mengenai operasi pada matriks. Operasi pada matriks, yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan antar dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordo kedua matriks itu sama. Menjumlahkan atau mengurang dua buah matriks berarti menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen kedua matriks tersebut. Nah, ini jika diketahui. Matriks A, elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Dan matriks B, elemennya adalah P, Q, R, S. Maka, jika A tambah B, kita akan menjumlahkan sesuai dengan posisi matriks tersebut, yaitu A ditambah P, B ditambah Q, C ditambah R, dan D ditambah S. Dan untuk A dikurang B, A dikurang P, A dikurang P, B dikurang Q, C kurang R, dan D kurang R, dan D kurang S. Oke. Contoh yang pertama, jika diketahui matriks A, elemen-elemennya adalah 3, 9, 1, 5, dan matriks B, elemennya adalah 7, 2, 4, 4. Tentukanlah yang pertama A tambah B, yang B-nya A kurang B. Oke, kita jawab. Untuk A tambah B, kita perhatikan matriks A tadi diketahui 3, 9, 1, 5. Ditambah matriks B 7, 2, 4, 4. Kita perhatikan sesuai yang ordonya, posisinya, yaitu untuk penjumlahan 3 ditambah 7, 9 ditambah 2, 1 ditambah 4, 5 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 3 tambah 7 sama dengan 10, 9 tambah 2 sama dengan 11, 1 tambah 4 sama dengan 5, 5 tambah 4 sama dengan 9. Dan untuk yang A kurang B, kita perhatikan juga matriks A tadi elemen-elemennya 3, 9, 1, 5 dikurang matriks B yang elemennya 7, 2, 4, 4. Maka pengurangannya adalah 3 dikurang 7, 9 dikurang 2, 1 dikurang 4, 5 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 4, 7, negatif 3, 1. Untuk contoh yang kedua, diketahui matriks P yang elemen-elemennya adalah 2, negatif 1, 3, 0, 5, negatif 2. Dan matriks Q, elemen-elemennya adalah 7, 3, negatif 6, 4, 1, 4. Kita perhatikan antara matriks P dan Q ini memiliki ordo yang berbeda. Tentukanlah yang pertama, matriks P ditambah matriks Q transpose. Dan yang B, matriks C dikurang matriks P transpose. Nah, sebelumnya minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bagaimana mencari Q transpose atau transpose dari suatu matriks yang diketahui. Dan itu yang pertama, P ditambah Q transpose. Tadi matriks P elemen-elemennya adalah 2, negatif 1, 3, 0, 5, negatif 2 ditambah Q transpose. Matriks Q tadi elemennya 7, 3, negatif 6, 4, 1, 4 transpose. Selanjutnya matriks P tetap yaitu 2, negatif 1, 3, 0, 5, negatif 2 ditambah
kita mengulang kembali bahwa transpos itu, untuk mencari matriks transpos itu suatu matriks yang kita ubah baris menjadi kolom. Perhatikan, ini tadi kan matriks dari Q. Ini adalah 2 kali 3, ordonya 2 kali 3. Kita ubah ke bentuk transpos, yang artinya baris yaitu 3, 7, 3, negatif 6 ini kita ubah menjadi kolom. Begitu juga dengan baris 4, 1, 4, kita ubah menjadi kolom. Ini dia, 7, 3, negatif 6. Baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama, yaitu 7, 3, negatif 6. Dan untuk baris yang kedua, yang elemennya 4, 1, 4, kita ubah ke kolom menjadi 4, 1, 4. Begitulah untuk mengubah transpos. Oke, jadi hasilnya ini P, ini udah hasil dari P ditambah Q transpos. Sama dengan, kita perhatikan ordonya sudah sama. 3 kali 2, 3 kali 2. Jadi kita tinggal menjumlahkan sesuai dengan posisinya masing-masing, yaitu 2 ditambah 7. Negatif 1 ditambah 4, 3 ditambah 3, 0 ditambah 1, 5 ditambah negatif 6, negatif 2 ditambah 4. Inilah dia hasilnya. Sama dengan 2 tambah 7, 9, negatif 1 ditambah 4, 3, 3 tambah 3, 6, 0 ditambah 1, 1, negatif 1, negatif 2, 5 ditambah negatif 6, negatif 1, negatif 2 ditambah 4, hasilnya 2. Jadi hasil dari matriks P ditambah matriks Q transpos adalah 9, 3, 6, 1, negatif 1, 2. Dan untuk yang B, matriks Q dikurang P transpos. Tadi matriks Q-nya adalah elemen-elemennya 7, 3, negatif 6, 4, 1, 4, dikurang P transpos. Elemen-elemennya tadi 2, negatif 1, 3, 0, 5, negatif 2, transpos. Sama dengan, ini tetap matriks Q dikurang hasil dari transpos dari matriks P. Ini tadi matriks P, kita ubah ke transpos, yaitu baris menjadi kolom. Untuk baris pertama, 2, negatif 1, kita ubah ke kolom, berarti 2, negatif 1. Dan untuk baris ketiga, kita ubah menjadi kolom kedua, yaitu 3, 0. Kolom kedua, 3, 0. Begitu juga dengan baris ketiga, kita ubah ke kolom 5, negatif 2 menjadi kolom ketiga 5, negatif 2. Sekarang kita tinggal mengurangkan 7 dikurang 2, 3 dikurang 3, negatif 6 dikurang 5, dan untuk baris kedua 4 dikurang negatif 1, 1 dikurang 0, 4 dikurang negatif 2. Hasilnya adalah 7 kurang 2, 5, 3 kurang 3, 0, negatif 6 dikurang 5, negatif 11, 4 dikurang negatif 1, berarti 4 ditambah 1 menjadi 5, 1 dikurang 0, 1, 4 dikurang negatif 2, artinya 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari matriks Q dikurang matriks P transpos adalah 5, 0, negatif 11, 5, 1, 6. Dan untuk contoh yang ketiga, diketahui matriks A, elemen-elemennya adalah 1, A tambah B, B, C. Dan untuk matriks B, elemen-elemennya A dikurang 1, 0, negatif C, D. Dan matriks C adalah 1, 0, 1, 1. Jika A ditambah B transpos sama dengan C, maka nilai D sama dengan, nah di sini ditanya berapa nilai dari si D. Yang pertama, jika A tambah B transpos sama dengan C, kita buat sesuai dengan elemennya masing-masing. Matriks A elemennya adalah 1, A tambah B, B, C ditambah B transpos. Tadi elemen dari matriks B yaitu A dikurang 1, 0, negatif C, D transpos sama dengan matriks C yang elemen-elemennya 1, 0, 1, 1. Oke. Matriks A-nya tetap 1, A tambah B, B, C ditambah. Tadi kan ini B transpos, berarti baris kita ubah ke kolom. Yang tadi barisnya adalah A dikurang 1, 0, kita ubah menjadi kolom pertama yaitu A kurang 1, 0. Dan untuk baris yang kedua, negatif C, D, kita ubah menjadi kolom kedua menjadi negatif C, D. Sama dengan elemen dari matriks C yaitu 1, 0, 1, 1. Selanjutnya, kita jumlahkan 1 ditambah A negatif 1, A ditambah B ditambah negatif C. Ini dia. Dan untuk baris kedua, B ditambah 0, C ditambah D sama dengan matriks C.
1 0 1 1. Selanjutnya 1 dikurang 1 habis, tinggal A ditambah B dikurang C. B ditambah 0 sama dengan B, C tambah D tetap dia sama dengan elemen dari matriks C. Nah, di sini kita perhatikan adanya kesamaan matriks yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kita peroleh kesamaan dari untuk A sama dengan 1. Ini dia, A sama dengan 1. Dan untuk A tambah B tambah C sama dengan 0. B sama dengan 1. Dari sini A tambah B kurang C sama dengan 0. Ini dia. B sama dengan 1. Tadi kan sudah diketahui A-nya sama dengan 1, sedangkan B-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan A tambah B tambah C. Ini dia. A tambah B kurang C sama dengan 0. A tadi sudah kita peroleh 1. Kita substitusikan ditambah B. Kita juga sudah peroleh B-nya sama dengan 1. Kita substitusikan dikurang C sama dengan 0. Maka 1 tambah 1 dikurang C sama dengan 0. Negatif C sama dengan negatif 2. Berarti C sama dengan 2. Nilai C-nya adalah 2. Dan untuk yang terakhir C tambah D. C tambah D sama dengan 1. Ini dia. Tadi kita sudah peroleh nilai dari si C yaitu 2. Sekarang kita substitusikan C tambah D sama dengan 1. C-nya tadi 2 ditambah D sama dengan 1. Maka D sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Berarti nilai dari si D ini adalah negatif 1. Yang kedua itu perkalian matriks. Perkalian skalar dengan matriks. Skalar dapat diartikan sebagai bilangan atau bilangan real. Perkalian skalar dengan matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks dengan skalar. Misalkan K skalar dan matriks A yang elemennya adalah A, B, C, D. Maka K dikali matriks A sama dengan K dikali elemen-elemen matriks A yaitu A, B, C, D sama dengan K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D. Jadi ini dia hasilnya, perkalian skalar. Contohnya, diketahui matriks A yang elemennya adalah 3, 5, negatif 1, 6. Maka tentukan 3A. Yang kedua, negatif 4A. Yang pertama, 3A, yang artinya adalah 3 dikali matriks A. Jadi setiap elemen-elemen matriks A kita kalikan dengan 3. Ini dia, 3 dikali elemen matriks A. 3 kali 3, ini dia 3 kali 5, 3 kali negatif 1, 3 kali 6 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 5 sama dengan 15, 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3, 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi hasil dari 3A ini adalah 9, 15, negatif 3, 18. Dan untuk yang B, negatif 4 dikali A, yang artinya negatif 4 dikalikan dengan setiap elemen-elemen matriks A, yaitu negatif 4 dikali 3 sama dengan 12, negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20, negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan 4, 6 dikali negatif 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi hasil dari matriks negatif 4A adalah negatif 12, negatif 20, 4, 24. Yang B, perkalian antar matriks. Dua buah matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak matriks kedua, baris matriks kedua. Ini dia. Apabila diketahui matriks A ordonya M kali N dikali matriks B yang ordonya N kali X, maka hasilnya adalah matriks C yang berordo M dikali S, M dikali S. Jadi hasil ordo perkalian kedua matriks tersebut menjadi C M dikali X dikali S. Perkalian matriks dengan matriks dilakukan dengan jumlah dari perkalian elemen-elemen baris matriks pertama dengan elemen-elemen kolom matriks kedua. Misalnya, matriks A dikali B. Ini adalah 2 kali 1. Matriks A-nya 2 kali 2 ordonya, sedangkan matriks B 2 kali 1. Untuk mengalikannya, kita kalikan baris kali kolom. Baris dikali kolom. Begitu juga dengan baris kedua dikali kolom. Jadi hasilnya A dikali X ditambah B dikali Y, baris dikali kolom. Begitu juga dengan baris kedua, C dikali X ditambah D dikali Y. Jadi ini hasilnya. Dan begitu juga apabila ordonya sama A kali B, diketahui matriks A-nya
2 kali 2, matriks B-nya juga 2 kali 2. Kita mengalikannya dengan baris kali kolom. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kita kalikan A dikali K ditambah B dikali M. Ini dia. Dan A dikali L ditambah B dikali N. Ini dia. Perhatikan panah yang warna merah jambu ini ya. Saya ulangi, A dikali K ditambah B dikali M. Dan A dikali L ditambah B kali N. Ini dia. Dan untuk panah yang biru, C dikali K ditambah D dikali M. Begitu juga dengan panah yang kedua untuk hasil yang ini, C dikali L ditambah D kali N. Jadi hasilnya adalah AK ditambah BM ditambah AL tambah BN, CK tambah DM, CL tambah DN. Kita masuk ke contoh pertama. Diketahui matriks A elemen-elemennya adalah 3, 2, 4, 1. Dan matriks B elemennya adalah 1, 5, negatif 2, 0. Maka matriks A dikali matriks B sama dengan, ini dia. Tadi matriks A-nya ini dikali matriks B. Ingat, untuk perkaliannya baris dikali kolom. Ini dia. Kita perhatikan panah yang merah. 3 dikali 1, ini dia, 3 kali 1. Ditambah 2 dikali negatif 2. Ini kan baris, ini kolom. Dan ini adalah untuk yang panah merah. Selanjutnya, yang hijau 3 kali 5, ini dia, ditambah 2 dikali 0. Selanjutnya untuk yang 4 kali 1, ini dia 4 kali 1, yaitu baris kali kolom. 4 kali 1 ditambah 1 dikali negatif 2. Dan terakhir 4 dikali 5, 4 dikali 5 ini ditambah 1 dikali 0. Nah, jadi diperhatikan sesuai warna panahnya, yaitu baris dikali kolom. Jadi hasilnya adalah 3 kali 1, 3 ditambah 2 kali 2, negatif 2, berarti 3 dikurang 4. 3 kali 5 ditambah 2 kali 0, berarti 15 ditambah 0. 4 kali 1 ditambah 1 dikali negatif 2, 4 dikurang 2. 4 kali 5 ditambah 1 kali 0, berarti 20 tambah 0. Maka sama dengan 3 kurang 4, negatif 1, 15 tambah 0, 15, 4 kurang 2, 2, 20 tambah 0, 20. Oke, paham ya? Selanjutnya contoh yang kedua, jika matriks P sama dengan yang elemen-elemennya adalah 4, 2, 1, 3, 5, negatif 2, dan matriks Q elemennya adalah 1, 5, negatif 2, 3, negatif 1, 3, maka matriks P dikali matriks Q sama dengan matriks P dikali Q sama dengan, ini adalah matriks P, dan ini adalah elemen dari matriks Q. Kita perhatikan baris kali kolom. Nah, untuk panah yang warna merah, 4 dikali 1, ini dia, ditambah 2 dikali negatif 2, ini dia, ditambah 1 dikali negatif 1, ini dia, baris dikali kolom. Begitu juga dengan yang garis warna biru hijau, 4 dikali 5, ini dia, ditambah 2 dikali 3, ini dia, tambah 1 dikali negatif 3, ini dia. Selanjutnya 3 kali 1, ini dia, ditambah 5 dikali negatif 2, ini dia, ditambah negatif 2 dikali negatif 1. Dan untuk yang garis yang biru 3 kali 5, ini dia, ditambah 5 dikali 3, negatif 2 ditambah negatif 3, ini dia. Jadi perhatikan sesuai dengan arah garis, baris dengan kolom, sesuai dengan warnanya. Jadi hasilnya adalah 4 kali 1 ditambah negatif 4 dikurang 1. 4 kali 5 ditambah 2 kali 3 ditambah 1 kali negatif 3. Ini hasilnya. 3 kali 1 ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah negatif 2 dikali negatif 1. Ini dia. Dan 3 kali 5 ditambah 5 kali 3 ditambah negatif 2 dikali negatif 3. Ini dia. Maka hasilnya adalah 4 kurang 4 dikurang 1, negatif 1. 20 ditambah 6 dikurang 3, 23. 3 dikurang 10 ditambah 2, negatif 5, 15 tambah 15 tambah 6, 36. Maka hasil dari matriks P dikali matriks Q adalah negatif 1, 23,
negatif 5, dan 36. Nah, demikianlah dari mengenai operasi matriks. Di sini Ibu udah, saya harap anak-anak udah paham mengenai pengoperasian matriks. Dan untuk latihannya, adik-adik nanti bisa melihat dari bahan materi yang sudah Ibu posting di Google Classroom-nya, dan silakan kerjakan tugas yang akan saya kirim nanti. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Di sini sudah saya kirim tugas yang akan dikerjakan. Kerjakan dan kirim sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, Ibu harap semuanya sudah paham mengenai tentang matriks, pengoperasian matriks. Ada yang kurang paham? Oke, baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Sejabat yang bersedia sebagai guru pamung kami, yang sudah mendidik kami dan mengarahkan kami untuk melaksanakan PPL ini. Begitu juga buat anak-anak sekaligus 11 MIA yang sudah bersedia juga buat kerjasamanya dalam pembelajaran kita semester ini. Semoga anak-anak bisa mengikuti semua pembelajaran dan kita sama-sama lancar dan sukses semuanya. Terima kasih.